Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti minggu-minggu lalu. Alhamdulillah, walaupun masih dalam keadaan jarak jauh atau daring, saja berharap semangatnya tetap dijaga dan kita tetap bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, karena kita masih bisa bernafas hari ini, masih diberikan kesehatan dan masih bisa melanjutkan kegiatan kita seperti biasanya. Nah, betapa bersyukurnya kita ya. Banyak di luar sana yang saudara-saudara kita yang sedang sakit kan. Nah, kita masih diberi kesehatan, maka kita manfaatkan untuk belajar dengan baik dan mencari ilmu, menambah ilmu dengan rajin. Nah, hari ini Ustazah masih akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang apa itu materi, ya kan? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian kita juga udah belajar materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas, ya kan? Ciri-ciri zat padat atau sifatnya juga udah kita pelajari. Kalau zat padat dia punya bentuk dan volume yang tetap, sedangkan cair punya volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tergantung dari tempat atau media yang digunakan. Kemudian kalau gas dia bentuk dan volumenya tidak tetap, ya kan? Kemudian jarak partikel jarak antar partikelnya pada zat padat itu sangat rapat, sedangkan zat cair dia lebih renggang dan gas itu sangat renggang. Kemudian partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kalau zat cair dia bergerak bebas tapi terbatas. Kalau gas dia bergerak bebas, sangat bebas dia bergeraknya, ya kan? Kemudian kita juga udah masuk juga ke klasifikasi materi. Materi terbagi menjadi 2, ada namanya zat tunggal, ada namanya campuran. Zat tunggal itu ada unsur dan senyawa. Kalau campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen, ya kan? Nah, zat tunggal itu ada unsur. Apa itu unsur? Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana, misalnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, dan lain-lain. Kalau mau nengok unsur di mana biasanya lebih mudah melihat tabel periodik, ya kan? Kemudian unsur juga terbagi menjadi 2, ada namanya unsur logam, ada unsur non logam. Kalau unsur logam dia wujudnya padat, kalau non logam dia ada yang padat, ada yang cair dan gas. Kemudian unsur logam itu sifatnya kuat, kalau non logam itu rapuh dan tidak dapat ditempa. Kalau logam bisa ditempa atau bisa dibentuk. Kemudian unsur logam bisa menghantarkan listrik, makanya disebut dengan dia konduktor. Sedangkan kalau non logam dia isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Ini namanya tabel periodik. Inilah tabel yang digunakan untuk melihat unsur-unsur kimia. Nanti insya Allah akan kamu pakai pada saat kamu SMA, lebih sering kamu pakai ini, ya kan? Nah, kemudian padat di sini tabel unsur ini tabel periodik ini dia ditandai dengan warna-warna. Kalau dia yang warnanya kuning, ini adalah unsur periodik yang bersifat unsur-unsur yang bersifat padat. Sedangkan kalau yang dia pink itu yang cair. Nah, kalau yang hijau dia gas, kalau biru muda itu yang buatan. Nah, kemudian senyawa terbagi senyawa itu adalah terdiri dari 2 unsur, ya kan? Terdiri dari 2 unsur dan dia bisa diuraikan dengan proses kimia biasa. Kemudian molekul adalah bagian dari suatu senyawa. Nah, ini adalah macam-macam senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada garam dapur, rumusnya NaCl, nama senyawanya natrium klorida dan seterusnya. Kemudian kita juga udah belajar campuran, ya kan? Campuran terbagi 2, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kalau homogen dia campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Biasanya disebut dengan larutan, ya kan? Ada pelarut, ada zat larut, ya kan? Nah, kalau pelarut ini biasanya digunakan paling banyak dia menggunakan air. Kemudian kalau yang terlarut bisa kita pakai garam misalnya atau yang lain-lain, ya kan?
Selanjutnya kita juga udah belajar tentang larutan itu dia ada yang bersifat asam, basa, dan garam. Larutan ada yang bersifat asam, basa, dan garam. Kalau larutan yang bersifat asam, rasanya asam, derajat pH-nya lebih kecil dari 7, dan dia bisa merubah warna kertas lakmus merah, bisa merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Berarti kalau mau ngetes asam, kita pakai kertas lakmus biru. Kalau kertas lakmus birunya berubah menjadi berubah menjadi merah, maka dia sifatnya asam. Tapi kalau misalnya kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka lakmus merah itu tidak akan berubah sama sekali. Lakmus merahnya tidak akan berubah sama sekali. Nah, kalau yang basa dia kebalikannya. Kalau yang tadi asam kita pakai kertas lakmus biru, dia bisa merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau basa dia merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi kalau kita masukkan kertas lakmus merah ke dalam larutan yang bersifat basa, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Kalau biru kita letakkan, dia tetap biru, nggak akan berubah sama sekali. Nah, kalau sifat garam dia nggak bisa merubah kertas lakmus apapun. Jadi dia tidak bisa menggunakan. Kalau kita mau menguji sifat larutan itu dia bersifat asam atau basa, tidak bisa menggunakan kertas lakmus sebagai indikatornya, ya. Kemudian kita juga udah belajar tentang campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang dia memiliki komposisi yang tidak seragam pada seluruh campurannya. Ketika dia dicampurkan, maka dia masih bisa dibedakan antara, kalau tadi kan pelarut dan telarut, kalau di heterogen dia ada namanya koloid dan suspensi, ya. Kalau dia campuran heterogen dia namanya koloid dan suspensi. Kalau dia homogen dia homogen dia larutan zat pelarut dan terlarut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara memisahkan campuran. Nah, apa sih maksudnya cara memisahkan campuran, untuk apa gunanya kita mempelajari ini, ya kan? Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa campuran itu terdiri atas 2 zat atau lebih, ya kan? Campuran itu terdiri atas 2 zat atau lebih. Nah, untuk memperoleh zat murni atau penyusun tersebut harus dipisahkan. Untuk menyusun zat murni, maka komposisi campuran tersebut atau penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Nah, zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Salah sebut tadi anak. Kemudian metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjernihkan air atau untuk pembuatan garam. Nah, beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi. Ya, penyaringan atau filtrasi. Kemudian ada namanya sentrifugasi. Kemudian ada namanya destilasi atau penyulingan, ada namanya kromatografi, dan ada namanya distilasi. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari cara pemisahan dengan menggunakan dengan cara filtrasi, sentrifugasi, destilasi. Destilasi kita nggak belajar, ya, maksudnya Ustazah hanya menjelaskan secara ini aja, gamblang aja, tapi nggak usah dijelaskan secara detail. Ada namanya sentrifugasi, ada namanya kromatografi. Nah, pemisahan campuran lainnya akan dibahaskan pada pelajaran yang tingkat tinggi atau lebih tinggi lagi, tapi Ustazah akan menjelaskan secara garis besar saja. Nah, yang pertama adalah filtrasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Nah, apa itu penyaringan? Filtrasi atau penyaringan yaitu memisahkan zat dari suatu suspensi. Suspensi itu maksudnya adalah campuran kasar. Jadi dia biasanya pada campuran yang heterogen. Pada campuran heterogen kita bisa menggunakan metode filtrasi, ya kan? Karena dia memisahkan zatnya yang dari zat yang suspensi atau campuran kasar. Nah, pemisahan campuran dengan penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat penyusun campuran. Nah, inilah yang disebut dengan penyaringan atau filtrasi.
filtrasi. Selanjutnya kita belajar, ini contoh proses filtrasi. Misalnya nih, pasir dan air dicampur, ya kan? Maka ini disebut dengan suspensi atau campuran kasar. Nah, ketika pasir dan air dicampur, kita mau memisahkan antara pasir dan campur, antara pasir dan air, bisa nggak kita pisahkan? Bisa. Caranya dengan sistem filtrasi, yaitu dengan menyaring campuran tersebut. Nah, kayak gini misalnya, disediakanlah di situ penyaringnya atau kertas saringnya, kemudian ada corongnya. Kemudian kita masukkan campuran suspensinya tadi ke dalam corong tersebut, maka nanti akan terpisah antara pasir dan airnya, atau yang nanti dia airnya akan turun ke bawah, pasirnya akan nempel di kertas saringnya kan. Nah, ini namanya filtrasi. Nah, metode ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kita mau nyaring santan misalnya kan, ketika kita memasak santan, bukan memasak santan atau peras santan ya kan. Ketika kita peras santan, kemudian kan ada kelapa yang kita peras, kemudian kan ada sari-sari santannya itu kan. Kan ada butiran-butiran kelapanya itu ya kan. Nah, untuk memisahkan butiran kelapa dengan santannya itu, maka digunakan saringan, ya kan? Digunakan saringan untuk memisahkannya. Ini namanya filtrasi. Atau misalnya mau buat teh. Zaman dulu tuh kan kalau buat teh, bukan zaman dulu, sekarang juga ada sih yang buat teh dia dengan menggunakan teh bubuk misalnya kan. Teh bubuk ini digunakan untuk menyeduh teh. Ketika udah terseduh airnya, maka kan kita pisahkan bubuk tehnya itu dengan airnya itu kan. Maka ini disebut dengan filtrasi. Selanjutnya apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi merupakan pemisahan padatan dari suatu suspensi dalam jumlah kecil dengan cara pemutaran yang sangat cepat. Pemisahan ini didasarkan atas gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasi. Nah, metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit, bisa pakai sentrifugasi. Tapi kalau dia partikel padatannya agak sedikit besar, kemudian dalam ukurannya agak besar dan dalam jumlah yang banyak, maka kita pakai sistem filtrasi. Kalau dia ukurannya sangat kecil kemudian dalam jumlah yang sedikit, maka kita pakai sistem sentrifugasi. Nah, metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Nah, dalam hal ini padatannya adalah sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di atas bagian. Itulah sentrifugasi ya. Biasanya digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih pada plasma darah, ya kan? Kemudian ini dia teknik sentrifugasi. Teknik sentrifugasi yaitu metode untuk mempercepat proses pengendapan dengan memberikan gaya sentrifugasi pada partikel-partikelnya. Jadi dia berputar dengan putaran yang sangat cepat, nanti akan terpisah dia. Kemudian kita masuk ke destilasi. Destilasi itu adalah penyulingan atau memisahkan campuran berupa zat cair terlarut dari pelarutnya. Pemisahan campuran dengan destilasi didasarkan pada perbedaan titik didih. Cara ini dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang mempunyai titik didih berbeda. Jadi biasanya destilasi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga dalam kegiatan industri. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih ya, seperti yang dibilang tadi, titik didih dan zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Nah, ini biasanya dalam dunia industri biasanya destilasi ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi itu terdiri atas atau terbagi dari beberapa bagian macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Maka dengan cara untuk memisahkannya, maka dengan cara menggunakan destilasi. Contoh proses destilasi inilah dia. Jadi campurannya itu di sini kan, kemudian dipanaskan. Nah, dalam titik didih tertentu, karena setiap zat itu kan titik didihnya kan berbeda-beda. Jadi ketika titik didih tertentu, maka dia akan menguap.
Kan contohnya air ketika dia mendidih dia akan menguap kan. Nah, begitu juga dengan cair yang lain, dengan campuran yang lain. Ketika dia dipanaskan, maka ketika dia sampai pada titik didihnya, maka akan menguap. Uapannya ini akan masuk ke sini, Nah, akhirnya jadi masuk ke dalam sini. Inilah contoh proses pemisahan campuran dengan cara destilasi. Nah, habis itu kromatografi. Secara umum, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berupa molekul yang berada pada larutan. Itulah yang disebut dengan kromatografi. Biasanya kromatografi ini digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, atau seseorang yang dia menggunakan doping, atau atlet biasanya kan dia supaya lebih aktif dan lebih lebih bersemangat, biasanya dia pakai doping. Nah, jadi untuk memisahkannya itu kita pakai yang namanya kromatografi. Atau misalnya kita mau mengetes orang-orang yang dia menggunakan narkoba atau obat terlarang. Jadi kan dites urinnya itu kan. Nah, pengetesan urinnya ini kan sudah tercampur dengan obat-obat terlarang, ya kan. Nah, untuk memisahkan atau untuk mengetahui apakah orang tersebut dia menggunakan narkoba atau tidak, maka biasanya digunakan kromatografi untuk mengetahui apakah orang tersebut menggunakan obat terlarang atau menggunakan doping atau enggak, ya, itu namanya kromatografi. Nah, pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Jadi kayak tadi kan mengidentifikasi apakah dia menggunakan obatan terlarang atau tidak. Selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Jadi satu zatnya bisa menyublim, satunya lagi enggak, misalnya kan. Perubahan wujud padat, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud padat ke wujud gas. Perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Jadi kalau misalnya gini, kamu mencampurkan kapur barus misalnya. Kapur barus, tahu kapur barus kan? Kapur barus dengan pasir misalnya. Kapur barusnya ini udah kamu giling halus ya. Kemudian kamu campurkan dengan pasir. Nah, setelah kamu campurkan si kapur barus dengan pasir, bisa nggak kamu pisahkan antara si kapur barus dengan pasir ini? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena nggak bisa dipisahkan secara manual, maka digunakanlah yang namanya sublimasi. Kenapa sih sublimasi yang digunakan? Karena kapur barus dia bisa berubah wujud dari wujud padat menjadi gas, ya kan? Berubah wujud dari padat menjadi gas. Sedangkan pasir itu dia nggak bisa menyublim, ya kan? Maka kita bisa menggunakan metode sublimasi untuk memisahkan campuran. Bagaimana caranya? Misalnya gini. Kapur barus yang kamu campur pasir tadi, kamu masukkan ke dalam sebuah wadah, ya kan? Kemudian kamu panaskan. Di sini kan, ini kapur barus, di dalam sini adalah kapur barus yang sudah tercampur dengan pasir. Kemudian kamu panaskan kedua campuran ini. Nah, ketika kamu panaskan, maka si kapur barus ini akan menguap atau mengalami penyubliman. Nah, ketika dia menguap, tapi ingat ya, dalam wadah yang berisi pasir dan kapur ini, di atasnya kamu tutup dia dengan piring yang sudah diletakkan es batu di atasnya. Kenapa diletakkan piring? Nah, pada di sini ini kan proses pemanasan, sedangkan di sini adalah proses pendinginan. Ketika dia dipanaskan, dia akan mengalami yang namanya penyubliman atau penguapan. Nah,
ketika dia naik ke atas menguap, di sini akan terjadi pendinginan, ya kan? Pendinginan, maka uapan tadi akan berubah menjadi zat padat, ya kan? Uapnya akan berubah menjadi zat padat. Nah, ketika sudah kamu uapkan dia nanti, astagfirullahaladzim, afwan ya nak. Ketika sudah kamu panaskan dia, kemudian dia akan menguap, uapannya ini akan naik ke atas. Ketika didinginkan dia akan membeku di sini. Nah, jadi kapur barus yang tadi di sini tadi akan naik ke atas berpindah ke sini. Terpisahlah dia antara kapur barus dengan pasir. Nanti ini dia akan mengkristal. Di sini akan mengkristal karena proses pendinginan akibat adanya es batu di sini kan, maka terjadilah pendinginan. Nah, inilah yang disebut dengan pemisahan dengan cara sublimasi atau penyubliman. Ya, itu dia pemisahan campuran. Dah. Kalau kita ulang sekali lagi ya. Pemisahan campuran terbagi menjadi 5. Ada namanya filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Kalau filtrasi itu adalah penyaringan dari suatu campuran yang dia campurannya kasar, ya kan, dan berukuran besar, ya kan, dengan menggunakan saringan gitu, kita pisahkan. Kalau dia sentrifugasi, dia memisahkan campuran, pemisahan padatan dari suatu suspensi yang dia dalam ukuran yang kecil dan jumlah yang sedikit. Nah, maka bisa menggunakan sentrifugasi. Biasanya sentrifugasi digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih pada plasma darah. Selanjutnya adalah destilasi. Destilasi ini adalah penyulingan atau memisahkan campuran yang dia dari zat cair terlarut dari pelarutnya, ya, dengan cara perbedaan dengan didasari perbedaan titik didihnya. Jadi ini contoh dari destilasi. Sedangkan kromatografi adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Biasanya digunakan untuk proses untuk proses mengidentifikasi apakah misalnya kita mencurigai seseorang yang dia mungkin mengkonsumsi narkoba atau doping, maka bisa menggunakan dengan cara kromatografi. Nah, biasanya kromatografi ini paling banyak digunakan jenisnya adalah jenis kromatografi kertas. Jadi dia ada banyak jenisnya ya, ada jenis cara kertas, ada dengan cara yang lain, ada yang lapis tipis dan ada kromatografi gas ya. Kemudian ada namanya sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada zat yang memiliki yang memiliki sifat bisa menyublim, dapat menyublim. Kemudian yang satu lagi, misalnya kan ada dua campuran yang kita campurkan. Satu dia bersifat bisa menyublim, satu lagi dia nggak bisa. Nah, ketika kita campurkan, maka kita bisa menggunakan sistem metode sublimasi untuk memisahkan kedua campuran ini dengan cara namanya sublimasi, ya kan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung, dapat diamati, bisa langsung kita nampak. Namun ada juga yang dia memerlukan waktu lama untuk pengamatannya, ya kan? Ada yang langsung bisa kita lihat, ada yang satu lagi dia bisa dalam waktu yang lama bisa kita lihatnya. Nah, perubahan benda tersebut dikenal dengan perubahan materi namanya. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat misalnya adalah pembakaran kertas, ya kan? Ini dia langsung bisa kita lihat ketika kita bakar, kita langsung bisa lihat kertas itu berubah menjadi abu, ya kan? Kertas berubah menjadi abu. Nah, kalau dia contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama, maka contohnya adalah proses berkaratnya besi. Besi itu dia berkarat dalam waktu tertentu kan, misalnya dia kena panas, kena air, ya kan? Kena panas, kena air, akhirnya dia besi akan mengalami perkaratan. Nah, kan ini namanya perubahan materi, tetapi bisa kita lihat dalam waktu yang lumayan lama. Sedangkan dia kalau yang satu lagi ini, yang kertas ini dalam waktu yang cepat, itu namanya perubahan materi. Nah, perubahan materi terbagi menjadi dua. Ada namanya perubahan materi yang bersifat fisika, ada namanya perubahan materi yang bersifat kimia. Nah, sebelum lebih jauh membahasnya, kita belajar dulu tentang sifat-sifat zat.
sifat-sifat zat itu harus kita bisa ketahui ya. Apakah itu sifat-sifat zat? Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ada namanya sifat fisika, ada namanya sifat kimia. Kalau sifat fisika, dia berkaitan dengan fisik, Nah, misalnya bentuknya, warnanya, baunya, keras atau tidaknya, titik didihnya, titik bekunya, titik lelehnya, daya hantar, ukuran partikel, massa jenis, dan seterusnya. Sedangkan kalau dalam sifat kimia, ini dia sifat yang berhubungan dengan mudah sukarnya suatu zat bereaksi secara kimia. Nah, contoh gini ya, kalau supaya lebih enak memahaminya gini. Kalau dia perubahan fisika, ya kan, adalah perubahan zat yang dia tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Misalnya gini, kamu mendinginkan es misalnya, es kan, tahu es? Tahu ya, masa nggak tahu ya, es batu. Nah, es batu itu kalau dalam kulkas dia bersifat padat kan. Nah, kemudian kamu letakkan dia di luar kulkas, apa yang terjadi? Es batunya akan mencair. Terjadi perubahan nggak? Iya, terjadi perubahan. Ini perubahan apa? Kimia atau fisika? Fisika, karena dapat kita lihat dia perubah wujudnya dari padat menjadi gas. Nah, ini namanya perubahan fisika. Nah, tetapi dia tidak terbentuk zat baru. Misalnya es itu dalam wujud padat. Es itu apa? Air kan, Nak? Dia terbuat dari air. Zatnya adalah air. Ketika dia dipanaskan, diletakkan di luar, dia dingin, dia akan menerima kalor, kemudian dia akan mencair. Ketika dia mencair, apa wujudnya? Air. Nah, makanya ini namanya perubahan fisika. Dia tidak ada perubahan, tidak terbentuk zat yang baru, nggak ada zat baru di situ. Zat awalnya air, zat akhirnya juga air, gitu. Contoh misalnya lagi lain, misalnya kayu. Tadi dia kayu itu kan biasanya diambil dari pohon ya, batang pohon. Nah, batang pohon itu kan bentuknya besar gitu, besar dan panjang. Kemudian mau buat lemari misalnya, kita buat lemari, maka dibentuk, digergaji, diapain ya kan? Nah, dia akan terbentuk menjadi meja atau lemari, ya kan? Tetapi lemari ini bukan zat baru, dia masih kayu yang berasal dari pohon. Paham nggak maksud saya? Jadi dia tidak terbentuk zat baru, nggak ada zat baru yang dihasilkan. Ya masih kayu. Lemari itu kan kayu, iya kan? Nah, atau misalnya kertas kamu gunting-gunting. Kertas ini bentuknya kan panjang gitu kan kertasnya. Kemudian kamu gunting-gunting jadi kecil. Terjadi perubahan nggak? Iya, terjadi perubahan. Perubahan bentuknya jadi kecil. Tetapi dia tidak menghasilkan zat yang baru. Dia masih dalam bentuk kertas gitu, paham ya? Itu untuk yang perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, tahu tape, Nak? Tape pulut misalnya, tape pulut itu, ya kan? Atau ginilah contoh lainnya, ya lebih enak apa ya contohnya? Iyalah tape, nggak usah pulut, tape ubi misalnya, ubi kalau misalnya kamu campur dengan ragi, ya kan? Kamu campur dengan ragi, maka ubi ini dalam waktu yang lama tertentu, dengan waktu tertentu dia akan berubah menjadi tape, ya kan? Nah, terbentuklah zat baru dengan proses kimia ini kan namanya kan. Nah, inilah disebut dengan perubahan kimia yang dia menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Asalnya apa? Asalnya asalnya singkong berubah menjadi
tape singkong atau tape ubi. Nah, jadi bedakan ya. Kalau dia perubahan fisika, dia tidak menghasilkan atau tidak terbentuknya zat baru. Kalau dia perubahan kimia, dia membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri, misalnya terbentuknya zat baru, yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Misalnya kayak tadi kertas itu kan zat awalnya itu kertas kan, kemudian kamu bakar berubah menjadi abu, maka ini perubahan apa? Ayo cari tahu sendiri ya, mau cari tahu apakah fisika atau kimia. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Nah, sebelumnya Ustazah akan memberitahu atau menginfokan bahwa minggu depan kita akan melaksanakan yang namanya ujian praktek. Minggu depan kita akan melaksanakan yang namanya ujian praktek. Jadi, Ustazah minta kepada anak-anak Ustazah sekalian untuk minggu depan harus nonton semua video yang dibagikan linknya, karena minggu depan itu ujian praktek. Kamu akan dijelaskan apa-apa aja yang harus kamu lakukan dalam proses ujian praktek. Nanti kamu akan mengumpulkan tugasnya. Nah, minggu depannya lagi kita akan melaksanakan yang namanya ujian PTS atau penilaian tengah semester atau MIT ya. Nah, jadi itu aja materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.